dandan yang rapi biar betah suami di rumah. Cuman lakinya modalin, kan enak begitu ya Bu. Dandan mau rapi enak, cakep, enak, dilihat resep. Ada yang nanya bini siapa sono? Ya Allah, kudungannya biru, bajunya biru muda, ngajinya getol banget. Pulang ngaji cium tangan sama lakinya. Ada yang nyelentuk, itu bininya Gus Solihin. Yang cakep Gus Solihin juga, laki yang ikut cakep. Kan enggak sedikit orang ngomong bini siapa ya gue ya Allah, jalan begitu buat dokter batu ya Allah, itu walaupun makin mawan gue ya Allah agak sebenarnya itu bininya RT. Bukan RT sini, bukan di sini teh. Wah, jangan marah teh, emang RT di sini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita begitu banyak. Di antaranya yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Narawi Hidayat, yang sama kita hormati Bapak RW Haji Namin, Bapak Haji Syahrul, Bapak Ustadz Haji Hasanuddin, Bapak Haji Solihin SIPE selaku anggota DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Paidi, Bapak Haji Ilyas, Bapak Haji Untung Waluyo, Bapak Haji Hartadi Soleh, Ibu Haja Uri ya, selaku anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. Yang sama kita hormati Bapak Haji Abah Khalil, Ketua Panitia RT Haji Oim, dan para guru yang lainnya yang gak tersebut namanya, mohon maaf. Ini satu polio gede banget kebanyakan, namun tidak ngurangin rasa hormat dan takzim saya, terkhusus abang saya, guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Eka Jaya selaku Ketua Umum Pejabat Pengacara Jawara dan Bela Umat, dan seluruh para rekan-rekan pejabat yang hadir, terutama terkhusus teman-teman pengurus pejabat Bekasi Raya, para ibu-ibu, bapak-bapak, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan para intel yang lagi pada ngumpet, para jamaah semua yang hadir, yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1444H
tema titik 2 tanda kutip menjalin tali silaturahmi dalam ukhuwah Islamiyah dan Wakoniyah antar warga RW 03. Baca diri no, percaya mah. Dan seluruh teman-teman dan para penonton yang melalui medsos, ini ada channel YouTube Taufik TV, bener ya? Oke guys, ini para netizen yang insya Allah mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini, alhamdulillah dalam keadaan cerah, enggak hujan, dan insya Allah kumpulnya kita membawa berkah. Amin ya robbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, tahun baru Hijriah adalah merupakan salah satu momentum buat kita umat Islam, karena begitu besar cobaan dan godaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan beliau dalam berjuang di kota Mekah begitu luar biasa. Bukan hanya di teror fisik, tapi di teror mental. Perjuangan yang sangat membutuhkan pemikiran, tenaga, bahkan nyawa. Sahabat yang lain bertanya kepada Rasul ketika Rasulullah dimusuhi di Mekah. Kafir Quraisy begitu membabi buta untuk menghancurkan karir Rasulullah, untuk menghancurkan umat Islam. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa kita nggak mesti hijrah saja? Apa jawab Rasulullah? Belum datang perintah hijrah dari Allah. Nanti ketika datang perintah hijrah, baru kita melaksanakan hijrah. Maka datanglah perintah hijrah itu dari Allah. Maka Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat, kaum muslimin yang sudi berjuang menemani Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang, maka siap-siaplah kalian. Seluruhnya kalian berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat nanya, Rasul kapan berangkatnya? Saya belakangan. Kenapa belakangan? Karena saya yang dicari-cari. Target utama saya yang akan mau dibunuh. Target utama saya yang akan dihancurkan. Kalian berangkat lebih dulu ke Madinah. Saya berangkat belakangan. Kenapa? Biar saya yang menghadang bahaya di Mekah. Inilah sosok seorang pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan mementingkan kepentingan sendiri. Kalau model saya digituin, saya merah duluan. Tapi Rasulullah luar biasa, ibu. Sahabat yang lain suruh berangkat lebih dulu. Malamnya Rasulullah tuh mau hijrah. Satu hari sebelumnya rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy udah ada dari zaman dulu. Dikepung rumah Rasulullah, pagar betis rapat, tikus nggak bisa lolos. Saking rapatnya kok. Di rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah ngomong dengan Sayyidina Ali, Ali siap ya Rasul, gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Karena apa? Karena yang diincar kamarku, yang mau dicari aku, target utama adalah aku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Inilah sosok pemuda yang soleh. Siap ya Rasul. 86 nyawa taruhannya. Ini anak muda yang soleh, padahal nyawa taruhannya yang mau dibunuh Sayyidina Ali, menggantikan tempat tidur Rasulullah. Tapi anak muda yang pintar enggak begitu jawabannya kok. Ali, gantiin tempat tidur gua mau berangkat hijrah sama Abu Bakar ke Madinah. Jangan saya ya Rasul. Lah emang apa? Tuh Abu Bakar aja yang tuaan. Tapi Rasulullah luar biasa, punya kader Sayyidina Ali, seorang tokoh pemuda yang berani berjuang, nyawanya ditaruhkan. Akhirnya berangkat Rasulullah, ibu, keluar rumah bersama Abu Bakar, dikejar-kejar sama kafir Quraisy.
dipepet terus sampai kilometer 50. Sono-sono ya. Udah ada zaman itu. Belum ya. Ada rest area. Rasulullah mampir di rest area, namanya Gua Thur. Masuk Rasulullah, disetop sama Abu Bakar. Jangan masuk dulu ya Rasul. Kenapa Abu Bakar? Saya duluan. Saya mau bersih-bersih takut ada binatang. Ntar Rasulullah masuk duluan. Ngapa-ngapa. Bener Abu Bakar bersih-bersih po, masuk ke gua, coker-coker, korek-korek. Tangannya diantuk kala jengking. Bu Allah, kala jengking Arab. Beda sama kala jengking rawa panjang. Arab. Apa sih gak gede? Tahu aja kok. Sakit, bengkak, mukanya pucet Abu Bakar. Diam Abu Bakar, nggak ngomong. Takut ngapa? Takut ngerepotin Rasulullah. Lama-lama Rasulullah ngeliatin muka Abu Bakar, pucet, ditegur. Ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takut, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Takut kagak, sedih juga enggak. Tapi ngapa sih muka pucat begitu? Tangan ini. Ngapa tangan? Diantuk kala jengking. Lah, ngapa kagak ngomong? Sini diambil tangan Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi oleh Rasulullah. Detik itu juga bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Lain sama ludah kita kok. Maka ludah kita memungkinkan bengkak kali. Disinilah perjuangan Rasulullah, berjuang bersama umat, nyawa taruhannya. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apa yang pertama kali dibangun oleh Rasul? Tidak lain adalah masjid. Kenapa Rasulullah bangun masjid bukan mall? Pindah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan MRT, bukan tol langit, bukan. Tapi yang dibangun pertama kali adalah masjid. Kenapa? Masjid simbol kebersamaan umat. Berbaurlah antara kaum muhajirin dan kaum ansor, saling berjumpa, bersatu, mencari saudara semuanya, kumpul dalam masjid. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar ibadah, tapi melaksanakan strategi perang di masjid, melaksanakan musyawarah di masjid. Itulah fungsi masjid sesungguhnya, bukan hanya sekedar ibadah. Maka sekarang banyak kegiatan masjid kita kalah dengan gereja. Mohon maaf dah. Bener ini mak, ini mau kita ngomong turu-turu. Santo Albertus, gereja di Harapan Indah. Saya lihat kegiatannya kok. Saya ngobrol langsung sama sang romoknya. Hari ini kebaktian anak muda, hari ini ada kegiatan anak muda, ini ada. Masjid kita lain bang. Ya Allah, kadang-kadang buka Jumat doang. Jumat jam 9 pagi buka, jam 2 tutup, buka-buka Jumat depan. Kita kalah mau manajemen, maka kita kepengen kumpul bersatu umat Islam. Kenapa? Ayo bersaing dalam kebaikan. Kita kumpul. Nih hijrahnya dari Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dilakukan Rasul? Bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental. Kalau mentalnya baik, insya Allah akan baik semuanya. Maka alhamdulillah kita pengen sesuai anjuran beliau untuk revolusi mental. Bener? Bener bang? Sekarang mental udah pada membobrok. Siapa jadi apa udah agak jelas kok. Bener ini. Semua kita berjuang kok buat Islam. Masa sesuai kemampuannya. Kemampuan saya Tile ngomong di dakwah berdakwah, ayo sesuai kemampuannya. Bang Haji Eka sesuai dengan pejabat yang dipimpinnya. Semuanya Pak RT berjuang, RW berjuang, bersatu sesuai kapasitasnya. Kalau kita kambing ya ngembe, kalau kita jadi ayam ya kukuruyuk. Kagak pantas kalau ayam ngembe.
Bener Bu? Suaranya kagak enak, panas. Sekarang begitu, siapa jadi apa kagak jelas. Yang jadi presiden siapa, yang ngatur siapa. Ini yang kita enak. Kenapa tepuk tangan kok? Iya. Ngeliat ngode intel kok. Nggak boleh ngeritik, sekarang ada undang-undangnya. Nggak boleh ngeritik, dikritik aja marah gerah kok. Ini untung saya pakai legging. Legging nenek saya pakai. Itu merhatiin aja lagi kalau gerah. Artinya apa? Kita berjuang bareng-bareng. Yang benar kita benerin, yang salah kita lurusin. Kenapa mesti orang yang ngeritik itu orang yang disebut salah? Yang ngeritik dianggap salah. Akhirnya tangkap, ngeritik itu dia, tangkap. Lah, jadi kayak capung kita tangkap. Kita pengen kebersamaan, kekompakan membangun negeri kita. Bener Bu? Berjuang sesuai dengan kemampuannya. Kudu punya senjata yang namanya orang berjuang. Kudu punya silet, berjuang. Kudu punya pisau, golok, kudu punya kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak maju, penyocok. Ustaz, musuh kita kumis, silet maju. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah kagak jelas. Pemburu hantu pakai udeng-udeng. Allah. Besok lama-lama ntar kiai saya suruh pakai helm. Maka kita pengen kebersamaan. Apa yang mesti kita kebersamaan itu diajarkan oleh Rasulullah. Fungsi masjid diterapkan. Simbol kebersamaan kita Bang. Apa sih masjid? Ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan, kagak ada tulisannya. Udah pasti paham. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. Copot sepatu. RW masuk masjid, buka sepatu Pak. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Jamaat masuk masjid, lah buka sepatu. Mat, gubernur masuk masjid, copot sepatu nur. Presiden bagaimana? Lo copot sepatu Den, masuk masjid. Bener Bu? Kagak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, bahasanya sama, bacaannya juga sama. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacanya sama, gerakannya sama, pakai bahasa yang sama, dan dengan bacaan yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Makanya kalau ada orang hina kiai anti Pancasila, nggak ada. Pesantren anti Pancasila nggak ada, karena umat Islam udah ngadain Pancasila lebih duluan. Enggak. Lewat mana? Lewat masjid. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing. Indonesia hampir 700 lebih bahasa. Kalau masing-masing pakai bahasa daerah lah rame. Teman kita dari Kerawang takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaung dan naonan selain euy. Kacau Bang. Dari Sumatera lah ini saudara kita. Omonan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Kita kepingin kebersamaan tuh lewat masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua kok jangan pada usil Bang. Jangan ngomongin soal suku kalau udah masuk masjid. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita. Jangan ngomongin soal kulit kepada kecil. Ngomongin kulit. Emang kulit kita begini warnanya emang mesen.
pakai diomongin, kepo banget. Jangan potongan muka kita begini, emang kita mesen. Lo jangan ngatain orang kok. Kadang-kadang usil banget mulutnya, dia usahanya yang kurus nyampe. Tadi saya dengar begitu kok orang sih. Memang saya mesen kurus begini. Saya juga kalau mesen pengen kayak Aldebaran. Di masjid jangan ngomongin soal suku, jangan. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita. Betawi harus akur dengan Jawa, Jawa harus akur dengan Betawi, Betawi harus akur dengan Batak, Batak harus akur dengan Betawi. Semuanya, Madura harus akur dengan Betawi. Kalau Betawi berantem sama Jawa, kontrakan kosong. Betawi berantem sama Madura, kita mau beli palet di mana? Apa sih? Jangan belagu kok. Semuanya juga kita perlu orang lain lah. Betawi nggak boleh berantem sama Batak. Kalau berantem kita sama Batak, nambel ban masa apa? Pikir aja. Ayo dah. Kalau bukan sama si lain, oke lain. Dua lubang lain. Diajarkan kebersamaan. Kalau sudah masuk ke masjid semua bang, kita belajar dari masjid. Sholat berjamaah. Tuh. Dalam sholat jamaah syaratnya cuma dua. Apa? Ada imam, ada makmum. Kalau sendirian namanya nggak ada makmum, nggak ada imam, sendirian. Bener bu? Makmum siapa aja boleh lah timbang makmum. Ustadz itu dia kan saya liatin mabok mulu. Mabok apaan tuh kalau naik mobil? Itu emang dia enak muntah. Dia mabok minum. Enggak, kan minum mulu saya lihat kemarin dia nyopekin botol mulu. Mukanya leher botol kecil tuh dicopekin mulu. Enggak gede-gede leher botol. Bagaimana saya orang mabok boleh jadi makmum? Lah boleh biar tukang mabok. Dia tukang kawin kan? Boleh nanti bang makmum. Ustaz bacanya kagak pas ke orang, saya lihat boleh jadi makmum. Lah boleh timbang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh bang, lah makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Maka syarat jadi imam kudu ada. Yang fasih duluan dipilih. Cari siapa yang fasih bacaannya, dia jadi imam. Yang fasih diterapkan dalam bermasyarakat. Ada rakyat, ada pemimpin. Pemimpin gak sembarangan. Rakyat mah siapa aja boleh. Nah timbang rakyat baru lahir aja brol, rakyat udah mana nanggung utang 25 juta berapa triliun utang kita. Bener kok, rakyat mah gampang. Tapi gak sembarangan jadi pemimpin. Kudu ada tahapannya. Ada pilkada, pilkades, bener bu? Pileg, pilpres tuh dipilih. Bagaimana syaratnya? Yang fasih jadi imam, yang fasih, yang enak ngomongnya, begitu, nggak janji-janji doang, bener bu? Iya, yang enak, yang santun, yang nggak senyum, cerdas, yang nggak karismatiknya ada, semua urusan kelar, dibully, dikatain, dihina, lu nggak bakal mungkin, impossible dikatain pembohong, itu dia, jalan terus, akhirnya alhamdulillah rapi dikit demi dikit, dikerjain janji-janjinya, tuh Jakarta International Stadium, dia bikin keren, cakep, sampai Formula E dibanggain, wah tadinya kagak bisa nih bohong-bohong, alhamdulillah waktu cepat ditonton semuanya, menteri datang, presiden datang, semua pada datang, cuman sayang sponsornya nggak ada dari BUMN. Bener kan? Iya mau nyata gua mah majong gua mah. Tuh cari yang pas
fase enak bahasanya. Yang fase, yang cadel nggak boleh jadi imam. Apalagi yang suwi. Jangan. Artinya apa? Orang yang cacat hukum nggak boleh jadi presiden, benar? Nggak boleh jadi pemimpin. Masa orang alumni daripada napi juga tahanan narapidana jadi BUMN? Nggak pantas bang. Bener bang? Ya, yang fase. Jangan yang bindeng, jangan. Yang bindeng nggak jelas. Nggak jelas arahnya kemana. Yang bindeng kemana lu kualung? Dari mana sih lu kualung? Oh kualung. Gue denger bapak lu sakit. Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah meninggal. Oh udah mendingan. Nah, kita meninggal. Ada 2 orang fase Pak Ustadz di kampung saya. Saya bingung ini harus milih siapa yang jadi imam. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam di situ kok. Di masjid musola jadi imam tuh yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh kepengennya kagak banyak-banyak, kagak muluk-muluk, pengennya makmum. Apa pengennya kita jadi makmum? Makmum pengennya kalau sembahyang jamaah, imam bacanya jangan panjang-panjang. Bener kok? Ini mentang-mentang jadi imam sembahyang maghrib, Allah habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok. Waqiah juga baca, Allah makmum sih ngikut di belakang, ngikut ini kita nggak bakal kita batalin lagi sembahyang. Menanti kita ngomong, besok kok kapok sembahyang melu. Nggak pakai lu jadi imam begitu. Pada sembahyang tarawih, Allah. Engkau kenyangan buka puasa jadi imam lama buat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda teriak kapan kelarnya? 20 rakaat mau witir tambah 3. Besok kok kapok sembahyang melu tuh. Ayo digerendengin sama makmum kan kagak enak, bener bu? Makmum mau demo ribet, dijagain, mau dia mau kagak dekat. Wah, ayo mau kemana lu? Tentu. Mana marbot galak banget. Bu. Nih. Yang alim yang lebih tahu maunya rakyat. Makanya kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Dulu ada sahabat Rasulullah. Mu'ad bin Jabal diomelin kok sama Nabi. Sembahyang maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah. Diomelin sama Rasulullah SAW. Mu'ad, apa dan anda ya Mu'ad? Ente mau bikin fitnah dalam agama? Kalau sholat sendirian gak ngapa-ngapa, 2 juz, 30 juz tuh baca sendiri gak ngapa-ngapa. Tapi kalau sholat jamaah, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaan, jangan panjang-panjang. Begitu tujuannya. Kenapa? Karena kita jadi supir. Supir itu niat penumpang. Penumpang tuh ada orang bunting, bener kan? Namanya penumpang, ada aki-aki, ada nenek-nenek, bocah orok, bener. Kudu tahu, jangan lama-lama. Begitu kalau jadi pemimpin juga udah yang lama, udah jangan usah lama-lama, nggak usah jadi lama-lama jadi imam, cukup 2 periode, nggak perlu ditambahin lagi. Itu udah aturan konstitusi. Mau nambah kepala desa, kalau dikumpulin kepala desa PA juga lagi dikumpulin mau sebelum 3 periode, nggak ada aturan. Itu yang melanggar konstitusi Pancasila dan undang-undang. Itu yang mestinya anti Pancasila tuh, benar. Musuh 2 periode udah, yang banyak-banyak. Iya, kesel ini lapar gua. Nggak ada gelas ini. Mineral. Ini manggil nama saya mineral gitu. Minum udah. Nggak ada gelas lagi. Biarin kopi aja. Alhamdulillah enak kok. Bening. Kencing nggak berwarna nih. Nah ini nih resep nih. Rasa strawberry. Batu meredakan panas dalam, sariawan tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Wah, kenapa bol pecah-pecah? Karena dicuci doang kagak diteriska.
Terus itu sosok udah ngomong lama apa ceramah bulan apit ngomong ceramah. Bu Ustaz sama-sama alim ini bingung kita, alimnya sama, fasenya sama, bagaimana cara milihnya? Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga yang lebih tua umurnya dia jadi imam, yang tuaan pemikiran. Wah udah Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, sama umurnya, sama ini sepantaran, kemarin habis ulang tahun bareng. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng, usah dari masih kecil, dia kan CS kental ini dia. Mana masih kecil ngebak bareng dia kemana aja bareng. Nah kalau udah sama semua, habis syarat fikih, habis zaman 4. Syarat yang kelima saya tambahin, yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang kok dari saya. Tambahan doang dari saya. Kalau bininya 2 kan saya. Pulang kesana dibanting pintu, pulang kesana dibanting pintu. Akhirnya tidur masih di kolong beduk. Kita pengen kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Alhamdulillah. Nih hijrahnya dari Nabi dari Mekah ke Madinah kan itu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta. Yang punya harta bantu dengan hartanya. Ini acara begini kok, masya Allah meriah luar biasa. Ya enggak, ini kan ada donatur yang bantu dengan harta. Ustadz sih nggak punya harta, bantu dengan tenaga. Tenaga juga nggak punya, Ustadz udah lemas banget saya. Ya udah bantu dengan pemikiran. Ya Ustadz bagaimana pemikiran, masih kagak sekolah. Ya udah bantu dengan doa. Begitu, doa juga nggak bisa Ustadz, ya masih nggak hafal. Ya udah lu bantuin diem aja. Udah kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, ngoceh mulu kerjanya. Bisanya nyalain doang, salah itu lu anak muda, salah itu. Yang bener bagaimana kong? Gue juga bingung lah. Kita bantu semuanya. Dulu Nabi Sulaiman mau mobilisasi massa, mau jihad. Nabi Sulaiman semuanya datang pada nyumbang, termasuk binatang datang bang nyumbang. Doa Nabi Sulaiman bisa kongkok. Nabi Sulaiman bisa kongkok sama binatang. Ya kita juga umat Nabi Muhammad nih, wah bisa ngomong sama binatang, jangan salah. Terus salah cengcorang, kita aja ngomong, cengcorang, rumah lu di mana? Langsung diunjukin, bisa ngomong kita sama binatang. Semuanya datang nyumbang, bola kebo, datang nyumbang, kambing datang nyumbang, datang mula-mula gajah nyumbang kebo, gede banget. Kebo datang nyumbang kambing kagak mau ngalah, nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung datang nyumbang belalang juga datang juga nyumbang semut. Hebat semuanya pada nyumbang. Akhirnya gajah berantem sama belalang. Ngomong dia, belalang, sumbangan lu kecil amat semut. Gua nih gajah, sumbangan gua gede kebo. Nabi Sulaiman niat gajah sama belalang berantem, senyum. Diajak ngomong itu gajah sama Nabi Sulaiman, hei gajah, al-hadiyatu biqadril muhdi, pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau ente gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Karena gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang kagak masuk akal, yang aneh, datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, rumahnya cakep, mobil kok serelep semuanya, rokoknya banyak di mana-mana. Datang panitia, tablik akbar malam ini, dan dana ngasih celeng goceng sial diangkalan. Orang kaya yang begitu pelit-pelit buat agama, gitu sumpahin aja jadi mati buruan. Nggak pakai disumpahin juga mati sendiri udah. Ntar duitnya habis makanin sama dokter. Gula, liver, jantung, stroke, ngekek bola. Mati kagak, hidup kagak. Kenapa bisa kaya begitu? Kan dari orang lain, bener bu? Kita bisa berhasil dari orang lain. Saya nih ngomong begini, kenapa bisa ngomong begini ceramah di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu semua? Karena ada ibu-ibu, bapak-bapak yang dengerin. Jangan mentang-mentang kiai sombong banget loh. Nggak bisa. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai subuh, yang dengerin kagak ada. Oleh kata Hangsip itu Ustadz udah lama begitu, tapi hidup enak adanya orang lain disebut kaya, ada yang miskin
Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak miskin. Bener Bu? Kalau dikatakan lagunya Ayah Joma, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Tuh, ada lagunya. Ada yang kaya, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Kan begitu. Halo, bagaimana lagunya? Tuh, ada kok. Ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kaya agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Denahnya Bu. Tuh, sudah diatur. Yang kaya disebut kaya, ada yang miskin disebut keatasan karena ada bawahan, disebut pejabat karena ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Coba-coba kok praktekin empok pakai baju atasan doang, agak ada bawahannya. Udah selepatin bocah. Berjuang dengan harta. Makanya Rasulullah pandai menginventarisir potensi. Sahabat Rasulullah yang sangat terkenal 5. Siapa? Pertama Abu Bakar. Siapa nih Abu Bakar? Orang tua, bijaksana, merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Orang tua yang bijaksana. Di kampung ini mesti ada orang tua yang dituain. Anget rasanya kampung kalau masih ada yang dituain. Bener. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Siapa dia? Jawara, jenderal, berani berjuang buat agama. Setan aja takut masih ada Umar. Mesti ada. Ya anak muda ngaji lo, ada yang ganggu, lu laporin sama gua bacok batang merah. Begitu. Berani berjuang. Singa Kerawang Bekasi, PK Nurali. Singa Podium. Guru kita Ibe baru pulang, alhamdulillah. Baru bebas, bersyarat. Biarin beliau istirahat dulu, menikmati dengan suasana keluarganya. Jangan diundang-undang dulu ceramah, ya Bob. Udah biarin, ntar takutnya dicari-cari kesalahannya. Bener, udah biarin beliau istirahat dulu, tetap berjuang bareng. Kita doain beliau biar sehat. Umar bin Khattab tuh luar biasa, berjuang. Nyawa taruhannya luar biasa. Ada Umar bin Khattab. Siapa lagi yang ketiga? Utsman bin Affan. Siapa ini? Bangsawan, hartawan, bisnismen. Duitnya banyak, hartanya banyak, habis buat perjuangan Rasulullah. Kudu ada nih di kampung kita Utsman, donatur. Tong ngaji, bikin acara, urusan makan, ntar gue yang nanggung, kebuli gue yang bayar. Kiai amplopnya gue nanggung. Di Bang Ketile mah paling 15 juta. Contoh kok saya masih contoh. Lu udah iri aja kok, lu masih contoh doang. Kalau masih contoh yang pas. Nah kita kalau jahit baju bawa contoh yang pas biar enak dipakai, nggak sesek. Kode Mpok yang ngomong ya. Saya emang nggak mikirin gituan Bu. Masa saya ceramah juga mikirin juga. Udah ada yang mikirin. Bagi-bagi tugas. Saya yang ceramah ada yang mikirin. Ya Pak Ji ya. Ya Pak Ji. Kayaknya cakep itu. BHS Pengaji Samsudin. Bu. Ayo Pengaji Solihin, BHS Pengaji Solihin, maafin Pengaji Solihin. Besok nyalek ya. Iya, besok nyalek. Ya nyalek ya, beli P3 ya. Yang bagian Gusol. Ya Gusol. Fotonya sampingnya ada Pak Anies balihonya. Jadi solis jadinya. Ya, Solihin Anies. Utsman bin Affan cari donatur. Siapa lagi yang keempat? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wow, anak muda berani berjuang buat agama, masih muda dikorbankan hati ini. Anak muda, tim hadro. Dan macam-macam tim hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Tuh anak hadro. Rasulullah hadir. Marhaban ya nurul aini. Hadir Rasulullah, anak hadro.
Gua ajar sama dia, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Anak hadro. Ngomong kayak salaman mana hadro po, kapalan. Pokoknya empok anaknya nih cewek didemenin anak hadro, kasih. Anak empok aman terjaga. Ada yang nyolek gampar langsung anak hadro. Wow, melintir ukuran. Tahu aja, Bu. Siapa lagi sahabat Rasulullah yang terkenal? Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Seorang istri Rasulullah, jiwa raganya, hartanya, nyawanya dikorbankan buat perjuangan Rasulullah. Kudu ada berjuang perempuannya. Nih perempuannya yang anggap kecil bang. Wow, laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Ini macam-macam membuat. Namanya wanita. Wadah nitip senjata. Ya, dan macam-macam mau wanita. Dharma wanita. Jangan macam-macam. Kita semua lahir dari situ. Bener, Bo? Kalau nggak ada perempuan, nggak ada kita. Maka jangan kau sia-siakan perempuan. Karena perempuan itu makhluk halus. Perasaannya halus. Yang dikedepankan perasaan. Bener, Bu? Kalau nggak ada perempuan, nggak bakalan bisa kita di sini. Ini emak kita. Makanya perempuan dimuliakan oleh Rasulullah. An-nisa'u imadul bilad. Tuh, perempuan itu adalah tiangnya negara. Jelek perempuan, jelek negara. Cakep perempuan, cakep negara. Woi, tiang, dengerin. Ini luar biasa perempuan mah. Di mana aja ada. Acara bapak-bapak dia nyampur. Coba acara ibu-ibu, nggak nyampur kita Pak. Curang banget ya. Mama hebat benar. Di mana aja ada. Karena survei sudah membuktikan sekarang Pak 9:1 laki dengan perempuan. Tuh banyakan perempuan. Di mal-mal yang kerja perempuan, yang jadi SPG perempuan, sampai ngecor di pom bensin. Saking banyak perempuan. Kita berangkat umroh, lihat Pak, di bandara Jeddah luar biasa. Itu yang meriksa di imigrasi semuanya perempuan. Sekarang udah nggak ada lagi perempuan, yang jaga konter-konter semua perempuan. Karena kebanyakan perempuan. Umpama perempuan ada 6.000, laki 4.000. Kalau kawin satu sama satu, kan kesisanya 2.000. 2.000 daripada dia kawin sama tuyul. Ya Bu, perempuan luar biasa, jangan macam-macam. Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, ada Aisyah lagi. Pejuang kita ada Cut Mutia. Ada lagi Cut Nyadim. Ada lagi Cut. Banyak, udah ada Cut yang lain. Masya Allah, perjuangan luar biasa. Ada R.A. Kartini. Hari ibu ada, hari bapak nggak ada. Ibu kontak ada, ibu bapak nggak ada. Ibu bapak kontak nggak ada. Bener kok? Karena emak diprioritasin. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tuh hebatnya emak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Emak hebat ya, hebat. Ustaz, bapak hebat nggak? Loh hebat juga. Satu bapak bisa merawat 4 bini. Ya sama-sama hebat. Emak juga kalau ada bapak ribet. Ngoses aja di kasur. Ya iya kok, kalau nggak ada bapak cuma ngasih saham. Emak yang olah pabrik, menyetrum doang. Dredet. Ya. Ini siapa sih tahu gitu kan? Berjuang. Ada anak mudanya, alhamdulillah nih RW 03 lengkap semua. Ada Bang Gusol, alhamdulillah. Ada baju banyak di sini tuh tulisannya. Saya nggak kenal namanya doang sih, mukanya yang mana tahu kan? Saya sebutin aja. Ada ibu anggota dewan kita luar biasa, ada bapak anggota dewan kita, masya Allah luar biasa. Udah kita kompak bersatu, dah yuk. Umat Islam jangan mau diacak-acak.
Sesuai itu tema kita, menjalin tali silaturahim dalam ukhuwah Islamiyah dan Watoniyah. Islamiyah dan Watoniyah enggak bisa dipisahin, bener Bu? Siapa yang berjuang negara kita? Umat Islam yang mayoritas berjuang. Engkong-engkong kita, nenek moyang kita berjuang dengan darah, keringat, air mata, nyawa taruhannya. Almarhum wal maghfurlah guru kita Ki Haji Nur Ali, Singa Kerawang Bekasi, berjuang malam ngajar, siang perang, waktunya ngajar, waktunya perang. Masya Allah, mujahid fisabilillah. Beliau luar biasa, terkenal dengan si belut putihnya, luar biasa. Kenapa saya tahu? Karena saya tahu sejarah engkong saya almarhum wal maghfurlah Ki Matali. Ki Matali itu bang temen CS kentelnya dengan Ki Nur Ali, kesayangannya, tangan kanannya, yang nemenin jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Engkong Natali jalan kaki bang, Bekasi Jogja, berjuang sasak kapuk pertempuran yang sekarang jadi bundaran Harapan Indah. Itu seharusnya di situ kalau mau dibikin patung Ki Nur Ali. Kenapa? Karena memang pihak keluarga nggak setuju. Di situ Pak saksi perjuangan tuh yang sasak kapuk sekarang udah kenal. Dulu namanya Tanapit, kampung Tanapit. Tanapit sekarang kegeser. Orang kenal, lu mau kemana? Ke Tanapit dulu. Sekarang mah lu mau kemana? Ke HI. Bener Bu? Itu sasak kapuk perjuangan. Masya Allah. Ki Nur Ali dengan laskar Hizbullahnya termasuk Kong Matali, tertembak engkong saya dadanya. Akhirnya apa? Itu dia bawa temennya yang mati, dia seret-seret ketemu Ki Nur Ali. Matali, dada lu berdarah. Bukan, dada saya berdarah Ki, ini darah mayat. Dada lu berdarah tuh ketembak. Enggak, coba lihat. Dilihat, Masya Allah bener berdarah. Langsung pingsan engkong. Dibawa 2 hari 3 bulan ke Cikarang, diobatin. Ngomong sama Ki Nur Ali, engkong saya, Kong, Ki, saya izin, saya mau cuti perang. Apa kata Ki Nur Ali? Matali, boleh lu ngomong begitu? Lu tega saudara di bebelan. Masya Allah, akhirnya perang lagi. Engkong ngasah golok, malam gerilya. Masya Allah Bu, itu yang namanya Teluk Pucung, sarangnya Belanda di situ. Engkong berangkat malam-malam. Apa ini Bu? Pisau golok itu dibacain, dikasih amalan dari Ki Nur Ali. Sampai sekarang saya nanya, engkong itu amalannya apa? Lu gua kagak kasih tahu, jangan. Ntar lu ngilang mulu. Enggak, gua kasih aja lu ngilang mulu. Enggak kelihatan itu bang, Masya Allah Belanda pada tidur semuanya. Akhirnya apa? Itu golok, dia golok leher orang Belanda, krek kayak kambing digorokin, senjatanya diambilin. Apa kata Ki Nur Ali? Kalau lu bisa ngambil senjata dari Belanda, Matali, gua upain 3.000. Tuh kata Ki Nur Ali. 3.000 zaman itu dari mana? Sama aja 30 juta, 300 juta kali ya, 30.000. Itulah hebatnya berjuang para wali. Ini kita umat Islam berjuang. Makanya ketika ulama, kiai lagi memberikan nasihat, penceramah lagi berikan nasihat buat umat, ya jangan dimata-matain, benar. Jangan ditakut-takutin, jangan diintimidasi, jangan wah curiga, enggak ada. Kita semua cinta dengan Indonesia. Saya yakin para ulama-ulama kita, habaib kita cinta dengan Indonesia, cinta dengan NKRI. Apabila kagak ada yang benar, ada yang kagak benar ya memimpin negara kita, kita mesti berontak. Itu doang. Jangan begitu caranya, diluruskan. Nih yang benar begini, kan begitu. Kalau semuanya dianggap musuh yang kritik, jujur aja Bang, bos lu banyak banget. Apalagi ketua umum pejabat beliau Bapak JK, Ustaz JK, Masya Allah. Kita kritik dikit doang diomelin. Masalah pandemi kemarin, Masya Allah, saya kritik di mana-mana, saya ngomong masalah bacaan doang, Pak, bacaan doang. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya kritik itu bacaan. Emang gak ada lagi kata-kata yang enak didengar. Kita ini bahasa Indonesia banyak gak kekurangan bahasa. Kalau itu Pak, masyarakat lagi panik, udah beritanya siang malam di TV, yang mati sekian, terpapar sekian, kan begitu. Nenek ketakutan di kampung, diberitain begitu mulu. Asal pilek dikit ya, kok pilek kena nih, lagi takut, lagi panik, ini di mana-mana yang motor bacaan baleho gituan, pakai masker, harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Waduh, akhirnya pakai masker mulu nenek. Yang satu double kok. Udah pagi mana belum nyikat gigi. Gue ke belanja ke pasar, pulang ngap-ngapan. Temen nanya tetangga itu ngapa dia ngapa-ngapan kena kopi, dia mau ngendus menapas sendiri. Pakai bahasa yang lebih santun, kan enak. Himbauan buat masyarakat. Pakai masker, ayo pakai masker. Begitu juga enak. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Ya Allah, orang juga paham, sadar. Benar.
Jangan pakai takut-takutin dengan kata-kata begitu. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Ketakutan orang. Ayo vaksin nggak apa-apa. Ikutin waktunya vaksin. Saya vaksin udah 5 bukan 3 lagi. Vaksin polio, cacar, ada semua kok. Makanya saya malah kena vaksin campak. Vaksin campak saya. Makanya saya ngeri kalau nggak divaksin campak, ntar dicampakin orang. Masya Allah semuanya ada. Kita kepengen begitu dikritik begitu marah, pakai datengin kita ke rumah ngomong, Kiai kalau ceramah jangan begitu apa, Kiai jangan gini ya ampun, lu sekolah apa kagak sih? Kita kata gitu, jangan, kita pengen bareng-bareng semuanya kok. Yang benar kita katakan benar, yang salah salah. Enggak semuanya kita salahin terus pemerintah, nggak ada. Yang benar ya benar, yang salah ya salah, benar Bu. Ini kebijakan pom bensinnya Pertalite, lu pakai aplikasi, bener? Pertalite pakai aplikasi handphone, padahal udah ada tulisannya di pom bensin, handphone matiin, bener? Kalau pakai handphone makanya banyak yang meleduk tuh pom bensin gara-gara handphone. Diulang lagi, dikaji lagi. Bukan berarti saya kagak enggak setuju, cuma dikaji lagi. Ayo bagaimana cara baiknya? Yang penting buat kemaslahatan umat. Ini kita ngasih begini, Masya Allah, kita demo ke Dewan sama DPR RI, susah, kagak didengerin. Melalui media begini, ditangkap. Ya ilah Allah, ya ampun. Kita enak banget kita. Makanya kita semuanya bareng-bareng berjuang sesuai kapasitasnya, alhamdulillah. Ini kita kepengen. Semuanya malam ini kita menyambut kedatangan tahun baru Hijriah apa? Supaya kita berubah hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Kita pengen 1444 Hijriah ini harus lebih baik dari 1443 kemarin. Yang kita laksanain bersyukur ketemu dengan tahun baru dan bertafakur. Kenapa? Karena sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Bertafakur, introspeksi, ya gua ngaji gua sampai mana ini ya, bener Bu, ibadah gua nyampe mana nih ya. Diajarkan introspeksi. Kenapa? Yang namanya umur kita nggak tahu. Ini semua kan calon-calon jenazah, kita nggak tahu kok, semuanya kan bakal mati. Umur manusia nggak banyak, cuma 7 tuh umur orang mah. Oh 7? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kamis. Iya juga umur manusia nggak banyak, men-7. Asal napas sudah kuat nih, nggak masuk lagi, habis udah kok. Segitu doang. Makanya jadi manusia jangan sok jago. Yang jago mah ayam. Manusia nggak ada yang super mah mie. Jangan. Ayo kita pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Kita hijrah supaya apa? Supaya dicatat oleh Allah a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Diangkat derajat kita oleh Allah tinggi dan ditempatkan sebagai orang-orang yang beruntung. Makanya malam ini kita orang-orang yang beruntung yang mau hadir kumpul pengajian. Mau ngapain lagi nyempetin waktu? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang, kita orang sibuk semua, bener. Repot mulu, repot. Dari muda udah repot, kerja, udah punya anak repot lagi, udah punya tua, udah punya cucu, repot lagi. Nah kapan mau ngajinya? Kita pengen ada perubahan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Nih, ayo kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. 5 jari kalau 5-5-nya kompak semua enak. Bisa mukul, bisa nampar tuh. Nih, beda-beda ini dia. Beda kok, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. Lah, 3 hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk lah kagak sakit. Bener kok? 5-5-nya bersatu, kompak, beda tapi akur. Jempol, simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia mah. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep. Mantap. Bagus. Beginiin nyungsep. Jangan. Yang ini tunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah nunjuk rapi semua bang.
bangun madrasah semua. Orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin melarat nunjuk sembarangan, gak ditepuk orang. Lo model lo. Orang kaya beda kok, nih duduk aja orang kaya. Orang kaya duduk kok, kentut orang kaya. Keren. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Alhamdulillah pak sehat. Orang kaya. Ya bapak yang miskin kentut sembarangan, habis dibully. Setan lo. Gue bangke lo gak punya adab. Kentut sembarangan, pindah sana pikir kali dusin. Makanya tunjuknya simbol orang kaya. Jari tengah siapa? Simbol TNI Polri. Tengah dia. Makanya di tengah adanya. Kenapa? Netral. Kesono kagak, kemari kagak. Netral. Tengah-tengah. Netral. Ya, netral. Yang ini jari manis. Simbol siapa? Anak muda. Simbolnya jari manis. Kenapa? Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh tetap jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Kecil tapi antem. Biar macam-macam sama perempuan. Nah ini kemana aja masuk kelingking bang? Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nalor apa kagak. Pakai kelingking nyodoknya. Loh, gak mungkin pakai jempol kok. Boros. Kesian bolanya meledis. Jempol. Lima-limanya kompak bersatu kan enak rukun damai turun keberkahan alhamdulillah. Hati-hati 5 jari ada lemahnya juga. Kelingking sweet ketemu jempol, kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan tuh. Kalah pejabat sama perempuan. Lah bener kok. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa dorong, ayo dong ayam beb, mang. Berayu-rayu. Akhirnya dicaplok buah khuldi sama dia, nyangkut tenggorokan, jendolannya ada. Ibu Hawa mengikut aja makan. Orang tenggorokan licin ya perempuan, nyangkut di dada. Beruntung kok nyangkut di dada. Gak bakal nyangkut di dengkul. Bukan kecayaan, bayangin nyangkut di dengkul. Anak nangis minta teteh nyangkut dengkul. Mimi tanya, Mimi, gitu. Empok kecayaan. Ini kita lagi bayangin ceritanya. Ya bersyukur nyangkutnya di dada. Nyangkut di dada kan terbelah 2. Yang satu doang, kayak tumor. Tuh. Tapi Adam didorong-dorong sama Ibu Hawa. Berapa banyak pejabat-pejabat kita ya Pok jatuh gara-gara perempuan. Nah, kelingking ketemu jempol, kalah jempol. Enggak selamanya menang ini kelingking sweet lah, ada kalahnya juga, ketemu tunjuk baru tewas. Teklok ini dia, tunjuk orang kaya. Tuh. Mbak asal ngeliat duit udah begini aja. Bukan matre bang, memang udah bawaan lahir dia mah. Bawaannya 3 perempuan lahir tuh. Cemburuan, emosian, mata duitan. Tuh perempuan. Yang 2 bisa hilang nih cemburunya karena ada gurunya, ustaznya yang ngajarin. Emosinya juga bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Yang kagak hilang mata duitan. Mulai nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja ketemu dicari. Itulah bini yang bisa nyari duit ya Pok. Selipin di bawah kasur, duit siapa ini bang? Duit sial. Oh sial, iyalah, gue umpetin masih ketahuan sama lu. Ya mungkin dia ngumpetin begitu karena emang lakinya pelit kali ya Pok. Makanya perempuan mah jangan pelit-pelit sama perempuan bang. Yang bini sudah dandan rapi. Lu pakai bedak apa nih? Biar cakep semuanya. Menyuruh gua mendandan. Modalin kagak. Bener kok? Iya, beliin bang. Bedak kamu buat cakep-cakep sekarang bedaknya. Mirabella, Ultima, Mars, Panbo, Wardah, Maybelline. Bedak Ultima aja tuh berapa nomor? 1, 2, 3. Yang nomor 3 aja 75. 75.000. Yang nomor 2 ada 120. Nomor 1 itu hampir 2,5. Bener, kalau mau nyari di sana ITC Cempaka Emas lantai 6 ada situ kok.
Dan yang rapi biar betah suami di rumah. Cuman lakinya modalin, kan enak begitu ya bu. Dan mau rapi enak, cakep, enak, dilihat resep. Ada yang nanya bini siapa sono? Ya Allah, kudungannya biru, bajunya biru muda, ngajinya getol, bukan pulang ngaji cium tangan sama lakinya. Ada yang nyeletuk, itu bininya Gus Solihin. Yang cakep Gus Solihin juga, laki yang ikut cakep. Kan enggak sedikit orang ngomong gini sampai mah ya Allah jalan begitu buat dokter batu ya Allah itu orang makin lawan ya Allah ada sebenarnya itu bininya RT bukan RT sini bukan di sini teh jangan marah teh emang RT di sini doang sono di laut ikut jelek juga. Makanya lakinya cakep dipandang suami tergantung istri pandang cakep dipandang orang lain tergantung suaminya, bener bu? Dan yang rapi servis tingkatin biar suami betah di rumah. Godan suami kita di luar berat. Dan yang rapi bedak merah bela bibir cempaka tuh malam Jumat habis sholat ya Isya tuh Yasin mbak Yasin wal Qur'anil hakim inna kalaminal mursalin. Laki masuk kamar dehem sadaqallah bini yang soleh ini cuma juga malam Jumat buat Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim. Lakinya masuk wal Qur'anil hakim inna kalaminal mursalin pakai paham ngajak banget. Kondangan luang rapi bedak merah bela bibir cempaka buka lemari yang mahal yang cakep minyak wangi kayak lain lewat depan laki serbeng wangi banget kondangan mengira tidur sama laki bocurut aja tidur asal jadi ngembrok aja kayak toko basah depan TV jadi tidur dia udah ngeringkuk aja kita kata sakit makanan doyan mana kencing kagak cebok ngajak ya mana bekas bawang mau serokin bindus bawa autan bawa sopel bagus bener dah lakinya mana yang gue cium lu pada semua ayo kita pengen ayo semuanya kebersamaan kita kompak tingkatin ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu kok yang namanya umur bang bener nih 1444 Hijriah udah ada kita rasain bersyukur tapi ada kita pengen bertafakur sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kompak bersatu umat Islam jangan mau diobok-obok jangan mau percaya dengan berita-berita yang belum benar cari kepastiannya. Sekarang ini sistem adu domba udah banyak ibu bapak jangankan masyarakat diadu domba ulama dengan ulama diadu domba kok bener fitnah diadu domba akhirnya ulama ini harusnya tabayun dulu tabayun perlu kita kedepankan tabayun klarifikasi bener apa enggak begitu musuhnya akhirnya kemakan enggak yang namanya sekarang di medsos nih berita begini ceramah begini kok udah nyampe nih jangankan saya Indonesia keluar negeri udah nyampe nih live sampai nonton sampai keluar negeri luarnya lagi kali sampai iya semuanya kenapa dunia lain dunianya zamannya berbeda ayo ambil yang baik enggak kita ambil serah untuk apa untuk ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ada peningkatan ibadah. Kenapa? Karena kita kepengen nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa amal yang baik, amal yang soleh, sehingga masuk ke dalam surga. Allah panggil, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara malam ini sukses buat teman-teman dari Karang Taruna, panitia semua, teman-teman pejabat dan juga se-RW 03 ada Gus ya, teman-teman ada udah jam 11 emang tadi nyampe belum makan kok saya ada yang nawarin tadi makan makan dulu gitu enggak langsung dikasih kopi yang melepak perutnya apa ya mudah-mudahan ntar disiapin ya kalau ada ya kalau kagak bagaimana kek usahain ingetin doang ini ya Gus ingetin takut terlupaan ya juga obat repot takut lupa aja gitu dah ini aja kita baca Fatihah minta sama Allah ya Pok doain saya juga biar sehat guru saya Seragi Eka Jaya juga kemarin supaya hadir ya jangan sampai nggak hadir malam ini ya emang begitu Pok saya kemarin 2 minggu kena tipes
modal tipis jadi kena tipes. Ini jadinya capek mungkin waliannya ya kok orangnya saya jangankan sakitnya sehatnya jangan nes daripada sakitnya ya doain ya doain dulu biar panjang umur berkah ya empompo juga saya doain semuanya abang-abang biar berkah semua sehat panjang umur dan mudah-mudahan apa yang kita niatin sebaik-baik dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita minta sama Allah mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah yang takut kepada Allah, sayang kepada kita rakyatnya. Kita doain para pemimpin kita diberikan kekuatan kesabaran dalam mengayomi kita semua, ulama-ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan perjuangan umat Islam terus, kita semua jangan kendor, hingga semangat terus, ya nggak maju perut pantang mundur, maju terus pantang mundur. Kita pengen semuanya kebersamaan, kekompakan. Kalau bersama-sama bareng-bareng, kerjaan berat apapun kalau dirame-ramein jadi enteng, bener. Kerjaan berat apapun kalau dirame-ramein jadi enteng, masya Allah. Lidi kenal kok, lidi biar gede banget bang, kalau sendirian laler kagak mati. Lidi biar gede banget nih sendirian, laler kagak mati. Tapi kalau ada lidi kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapu namanya, jangankan laler, anjing kita gede kempot. Itulah kalau kita bersatu, umat kalau sudah bersatu luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita pengen suasana kita, negeri kita yang aman, kondusif, terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang senantiasa sayang sama kita semua, perhati dan peduli sama kita, amin ya rabbal alamin. Ma bapak kita yang udah kagak ada, doain beliau-beliau yang sudah mendahului kita, almarhumin wal marhumat, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Karena doanya tuh ya doanya juga ntar dari guru kita yang baca doa, dan doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini susu.